Hari ini kita akan membahas sebuah fenomena yang gaungnya ini terasa sangat kuat ya secara harfiah dari Jawa Timur, sound horeg. Ini adalah sebuah tradisi penggunaan sistem audio raksasa dalam berbagai perayaan yang sudah menjadi ya semacam simbol status dan kemeriahan. Betul. Tapi di balik kemerihan itu, praktek ini kan memicu perdebatan yang cukup sengit. Suaranya yang luar biasa, keras, dan suasana yang tercipta di sekitarnya, itu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan serius, baik dari sudut pandang medis maupun etika keagamaan. Jadi pertanyaan intinya begini, apakah tradisi sound horeg ini bisa kita pertahankan sebagai sebuah ekspresi budaya yang sah? Atau jangan-jangan pada dasarnya ia sudah menabrak begitu ya, prinsip-prinsip kesehatan dan juga ajaran agama? Kalau berdasarkan materi sumber yang kita kaji, saya berpandangan bahwa praktik sound horeg seperti yang umum kita lihat sekarang ini secara fundamental tidak bisa diterima. Terlalu banyak sepertinya norma yang jelas-jelas dilanggar. Sementara saya melihatnya dari sudut yang sedikit berbeda. Menurut saya, tradisi ini punya potensi untuk dilestarikan dan ya dibenarkan. Dengan satu syarat penting, pelaksanaannya harus diatur dan disesuaikan secara cermat dengan nilai-nilai yang Anda sebutkan tadi. Coba kita lihat dulu perannya di masyarakat. Sound horeg ini kan bukan sekedar musik keras. Bagi banyak komunitas di Jawa Timur, ini adalah bagian dari perayaan, sebuah simbol kesuksesan, dan cara menunjukkan kemeriahan sebuah hajatan. Jadi, argumen saya begini, masalahnya itu sebetulnya bukan pada tradisinya itu sendiri, tapi lebih pada eksekusinya yang bisa dibilang liar dan tanpa aturan. Materi analisis kita justru menunjukkan adanya jalan tengah, bahwa praktik ini bisa menjadi diperbolehkan jika ada penyesuaian yang signifikan. Solusinya sebenarnya cukup konkret. Pindahkan lokasinya ke tempat terbuka yang jauh dari pemukiman, agar tidak mengganggu. Atur audiensnya dengan pemisahan yang jelas antara laki-laki dan perempuan. Dorong semua yang hadir untuk memakai pakaian yang sopan, tidak ketat. Dan yang krusial, jadwalkan jeda untuk menghormati waktu ibadah, terutama sholat. Tentu saja, yang paling utama adalah mengatur volume. Batas aman paparan suara jangka panjang menurut WHO itu kan 85 desibel. Nah, dengan pendekatan integratif semacam ini, sound horeg bisa bertransformasi menjadi hiburan rakyat yang sehat, sejalan dengan nilai agama dan aman untuk semua. Ini soal membina, bukan membinasakan. Saya kurang sependapat dengan pendekatan itu. Kita tidak bisa menilai fenomena ini berdasarkan, katakanlah, versi ideal yang ada di atas kertas. Kita harus melihat praktiknya di lapangan, bentuknya yang nyata dan lazim. Dan dalam bentuknya yang umum itu, sound horeg jelas-jelas terlarang. Karakteristik utamanya yaitu suara yang memekakkan telinga dan suasana sosial yang seringkali permisif, itulah inti masalahnya. Kalau dari sisi medis, dampaknya mengerikan dan ya tak terbantahkan, volume suaranya seringkali jauh melampaui 85 desibel. Sebagai gambaran saja, 85 desibel itu setara dengan suara lalu lintas kota yang padat. Nah, sound horeg ini bisa dengan mudah mencapai 120 desibel atau lebih. Itu setara dengan suara mesin jet lepas landas, yang bisa menyebabkan kerusakan pendengaran permanen atau NIHL dalam waktu yang sangat singkat. Belum lagi risiko stres kronis, hipertensi, dan gangguan tidur bagi masyarakat sekitar. Getaran bass frekuensi rendahnya bahkan terbukti bisa mengganggu organ dalam. Lalu, dari kacamata hadis, pelanggarannya berlapis-lapis. Ini jelas menabrak prinsip fundamental la darora wala diror, yaitu tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Praktik campur baur tanpa batas, pakaian yang tidak sopan, hingga melalaikan sholat adalah pelanggaran langsung terhadap tuntunan spesifik dalam berbagai hadis yang dikutip sumber kita. Jadi, kesimpulan saya, sound horeg yang kita kenal sekarang ini adalah sebuah paket pelanggaran. Penyesuaian yang Anda usulkan itu begitu drastis, sehingga pada dasarnya itu akan menciptakan sebuah acara yang sama sekali baru, bukan lagi sound horeg. Oke, mari kita mulai dari isu yang paling mendasar, bahaya atau darar. Ciri khas utama dari sound horeg adalah volumenya yang ekstrim. Ini bukan efek samping yang tidak disengaja. Ini adalah tujuan utamanya. Orang datang untuk merasakan getaran bass itu di dada mereka. Jadi, darar atau bahaya dalam bentuk kerusakan pendengaran dan stres psikologis itu adalah bisa dibilang produk utama yang ditawarkan acara ini, bukan produk sampingan. Data medis dari WHO kan sangat jelas soal batas aman 85 desibel, dan praktek ini secara sadar melampauinya berkali-kali lipat.
Bagaimana mungkin ini bisa dibenarkan jika esensinya saja sudah melanggar prinsip ladara waladirara? Saya paham kemana arah argumen Anda, tapi coba kita lihat dari perspektif lain. Prinsip ladarara itu kan menuntut kita untuk menghilangkan bahaya, bukan melarang total aktivitasnya. Ada sebuah hadis yang sering dikutip tentang menyingkirkan dahan berduri dari jalan. Perintahnya adalah menyingkirkan durinya, bukan menebang pohonnya. Nah, dengan analogi yang sama, yang perlu kita atasi adalah volumenya yang berlebihan dan lokasinya yang salah, bukan tradisi perayaannya itu sendiri. Solusinya ada pada regulasi. Batasi volumenya di angka katakanlah 85 desibel. Pilih lapangan terbuka yang jauh dari rumah warga, dan pastikan ada jarak aman untuk penonton. Bukankah ini cara yang lebih bijak dalam menerapkan prinsip ladarara? Analogi pohon itu menarik, tapi saya rasa kurang tepat di sini. Masalahnya, durinya dalam kasus ini adalah pohonnya itu sendiri. Mari kita bedah namanya, horek. Kata itu kan berarti bergoyang atau berguncang hebat. Secara budaya, makna ini sudah menyatu dengan suara yang sangat keras hingga bisa membuat tanah dan bangunan bergetar. Jadi, identitas budayanya itu justru melekat pada elemen yang berbahaya itu. Jika Anda mengurangi volumenya hingga di bawah 85 desibel, pengalaman horeknya ya hilang. Itu bukan lagi sound horek, mungkin jadi sound senandung. Ini seperti menyebut bisikan sebagai teriakan. Bahaya dari kebisingan ekstrem itu sudah tertanam dalam DNA budaya sound horek. Anda bukan sedang menyingkirkan dahan berduri, Anda sedang mencoba mengubah pohon jati menjadi semak belukar. Tapi, apakah sebuah budaya tidak bisa berevolusi? Bisa saja makna horek itu bergeser dari getaran fisik menjadi getaran semangat kebersamaan. Namun saya setuju, ini adalah inti perdebatannya. Tapi coba kita geser sedikit. Suara sekeras itu bukan cuma merusak telinga, tapi juga menciptakan atmosfer tertentu, suasana yang sangat energik, bahkan mungkin sedikit liar, di mana norma-norma sosial biasa bisa jadi sedikit luntur. Ini membawa kita ke masalah etika sosialnya. Memang benar, sering kita lihat adanya campur baur yang bebas, pakaian yang kurang pantas, dan waktu sholat yang terlewat. Tapi sekali lagi, saya melihat ini sebagai masalah manajemen acara, bukan cacat bawaan dari tradisi musik keras itu sendiri. Solusi praktisnya sudah ada di depan mata dan diuraikan dalam sumber. Sediakan area terpisah untuk laki-laki dan perempuan, terinspirasi dari hadis Ummu Salamah tentang saf perempuan di masjid. Terapkan aturan berpakaian yang jelas bagi pengunjung, dan yang paling mudah, cukup tekan tombol pause pada sound system saat azan berkumandang. Ini semua masalah teknis penyelenggaraan kan? Saya tidak yakin ini sesederhana masalah tenis loh. Isu-isu sosial itu bukanlah kegagalan logistik yang terjadi secara acak, melainkan konsekuensi yang sangat bisa diprediksi dari atmosfer yang diciptakan oleh sound horek. Coba kita pikirkan. Hadis yang mengingatkan tentang perempuan yang berpakaian tetapi telanjang itu datang dengan ancaman yang sangat keras. Mengapa? Karena pakaian seperti itu menciptakan lingkungan sosial yang memucu fitnah. Nah, sound horek dengan sifatnya yang hingar-bingar, memabukkan secara sensorik, dan tanpa aturan yang jelas, secara sistematis justru menyuburkan lingkungan di mana pelanggaran-pelanggaran seperti itu menjadi hal yang lumrah. Bahkan mungkin, ya diharapkan oleh sebagian pesertanya. Terlalu optimis rasanya jika kita berasumsi bahwa beberapa spanduk aturan atau pagar pemisah bisa mengatasi dorongan dinamika sosial dan budaya yang begitu kuat. Ini bukan soal pengaturan. Ini soal lingkungan yang secara inheren mendorong orang untuk melanggar batas. Oke, jadi apakah Anda berarti mengatakan bahwa setiap pertemuan besar yang melibatkan musik dan anak muda pasti akan mengarah ke hal-hal negatif? Bukankah itu pandangan yang terlalu pesimis terhadap kemampuan komunitas untuk mengatur diri mereka sendiri? Banyak sekali festival musik atau bahkan acara keagamaan besar yang dihadiri ribuan orang. Tapi dengan manajemen yang baik, semuanya bisa berjalan tertib. Mengapa kita tidak bisa menerapkan standar yang sama di sini? Ini kembali ke poin saya. Masalahnya bukan pada acaranya, tapi pada ketiadaan manajemen profesional dan aturan yang ditegakkan. Jika penyelenggara berkomitmen, mereka bisa menciptakan atmosfer perayaan yang meriah tanpa harus menjadi liar. Perbandingannya tidak seimbang menurut saya. Acara keagamaan besar misalnya punya tujuan spiritual yang menjadi pusatnya. Semua elemen lain, termasuk keramaiannya, adalah pendukung. Sedangkan pada sound horek, tujuannya adalah pengalaman sensorik yang ekstrim itu sendiri, atmosfer yang tercipta secara fundamental berbeda. Ini membawa kita pada dilema yang lebih besar, ketika ekspresi budaya berbenturan langsung dengan kewajiban agama yang fundamental, mana yang harus diprioritaskan?
Mengabaikan sholat misalnya bukanlah pelanggaran kecil. Sebuah hadis menyebutkan sholat sebagai perjanjian yang membedakan seorang muslim. Apakah kita bisa berkompromi pada pilar agama demi sebuah hiburan? Tentu saja tidak, kewajiban agama adalah yang utama. Tapi disinilah letak kebijaksanaannya. Melarang total sebuah ekspresi budaya yang sudah mengakar kuat dan menjadi simbol kebersamaan justru bisa menimbulkan resistensi dan membuat orang semakin jauh. Pendekatan yang lebih produktif, seperti yang disarankan oleh penelitian sumber kita, adalah pendekatan integratif. Kita tidak menghapusnya, tapi kita membimbingnya agar sesuai dengan koridor syariat dan kesehatan. Kajian itu tidak hanya menyatakan dilarang, tapi juga menawarkan skenario diperbolehkan. Itulah jalan yang harus kita tempuh. Dengan pengelolaan yang benar, sound horeg bisa menjadi hiburan masyarakat yang tetap meriah, namun sehat dan beradab. Saya minta maaf, tapi saya harus tidak setuju dengan kompromi itu. Kajian sumber itu memang menyimpulkan bahwa sound horeg dalam bentuknya yang umum adalah dilarang. Itu adalah kesimpulan utamanya, berdasarkan realitas di lapangan. Versi diperbolehkan yang Anda sebutkan itu adalah sebuah konstruksi teoretis, sebuah ideal yang begitu jauh dari praktiknya sehingga hampir tidak bisa dikenali lagi. Jika Anda membatasi volume, memisahkan penonton, memberlakukan aturan pakaian ketat, dan menghentikan musik untuk sholat, apakah itu masih bisa disebut sound horeg? Atau kita sebenarnya hanya sedang menciptakan acara baru yang sama sekali berbeda, lalu menempelkan nama lama padanya agar diterima? Mengorbankan pilar utama agama demi sebuah acara yang identitasnya saja sudah problematik adalah kompromi yang terlalu besar. Esensinya adalah jika sebuah modifikasi begitu drastis hingga mengubah identitas asli dari suatu hal, maka kita tidak sedang memperbaikinya, kita sedang menggantinya. Baik, sebagai rangkuman dari posisi saya, sound horeg memiliki nilai yang tidak bisa diabaikan sebagai fenomena budaya komunitas, sebagai penanda perayaan dan kebahagiaan. Masalah kesehatan dan pelanggaran agama yang sering menyertainya, menurut saya bersumber dari pelaksanaannya yang serampangan dan tidak terkendali. Dengan manajemen yang bertanggung jawab, yaitu dengan mengatur volume di bawah ambang batas aman, memilih lokasi yang terisolasi, dan menegakkan norma perilaku sosial seperti pemisahan gender dan jeda untuk ibadah, tradisi ini sangat mungkin untuk diselaraskan dengan prinsip Islam dan standar kesehatan publik. Ini adalah jalan untuk melestarikan semangat budayanya dalam bentuk yang diperbolehkan dan tidak lagi membawa mudarat. Sedangkan posisi saya, secara singkat, adalah praktek sound horeg yang kita saksikan secara luas saat ini, merupakan sumber bahaya medis dan spiritual yang nyata dan tidak bisa ditoleransi. Karakteristik intinya yaitu kebisingan ekstrim dan lingkungan sosial permisif yang dihasilkannya secara inheren bertentangan dengan ajaran Islam yang fundamental tentang menghindari bahaya, menjaga kesopanan, dan memprioritaskan ibadah. Meskipun secara teori kita bisa memodifikasinya, hasil dari modifikasi radikal itu bukanlah sound horeg lagi, melainkan sebuah acara yang sangat berbeda. Ini menunjukkan bahwa tradisi ini, dalam wujudnya yang asli dan populer, pada dasarnya memang tidak bisa didamaikan dengan prinsip-prinsip tersebut. Versi yang aman dan patuh syariat bukanlah sound horeg yang dikenal masyarakat. Jelas sekali, kedua perspektif ini menyoroti sebuah ketegangan yang nyata antara praktik budaya yang hidup di masyarakat dengan prinsip-prinsip normatif yang seharusnya menuntunnya. Analisis materi ini memaksa kita untuk berpikir lebih dalam. Apakah penyesuaian dan regulasi adalah jalan keluar yang realistis? Atau apakah masalahnya memang sudah begitu mendasar hingga tertanam dalam inti tradisi itu sendiri? Ini adalah pertanyaan yang saya kira patut terus kita diskusikan.